Aji Santoso berharap tak dirugikan wasit lagi saat Persebaya jumpa Persija. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengungkapkan harapannya saat berjumpa Persija Jakarta di Stadion Manahan, Solo, Selasa. Dia tidak ingin timnya dirugikan wasit lagi dalam duel pekan ke-9 BRI Liga 1 2021-2022. Penampilan para pengadil lapangan BRI Liga 1 musim ini menjadi sorotan karena banyak membuat keputusan kontroversial. Terakhir, Persebaya menjadi tim yang dirugikan dengan keputusan kurang tepat wasit saat berjumpa Persela Lamongan pekan lalu ini. Saya membaca berita bahwa wasit saat ini menjadi sorotan. Tentunya, ini harus menjadi motivasi bagi wasit dan hakim garis. Hakim garis juga punya peran penting untuk mendukung wasit dalam menentukan keputusan yang tepat. Kata Aji Santoso, kerjanya, hakim garis, kan gampang, hanya mengamati insiden dalam pertandingan. Kalau tidak bisa ya disayangkan karena mereka dibekali pemahaman law of the game, imbu pelatih berlisensi AFC Pro itu. Sebelumnya, Aji Santoso meradang karena timnya dirugikan wasit saat Persebaya Surabaya ditahan imbang Persela Lamongan. Insiden kontroversial itu terjadi pada menit ke-35 duel sesama klub Jawa Timur tersebut. Mulanya, Wilson melakukan eksekusi tendangan bebas yang mengarah ke gawang. Bola sempat ditangkap Dwi Kuswanto, namun terlepas dan tayangan ulang menunjukkan masuk ke gawang sebelum ditangkap lagi. Wasit Mustafa Umarela tidak mengesahkan gol tersebut dan tetap menyatakan laga berlanjut di tengah protes para pemain. Dalam situasi ini, Persela dengan cepat melakukan serangan balik ke pertahanan Persebaya. Sial buat Persebaya, umpan terobosan pemain Persela kepada Ivan Carlos yang terlihat offside tidak membuat pertandingan berhenti masih di menit yang sama. Striker asal Brasil itu kemudian melepas tembakan mendatar kaki kiri yang gagal dibendung Andika. PSSI juga berencana melakukan evaluasi kinerja perangkat pertandingan yang bertugas di BRI Liga 1 2021-2022 dan Liga 2 2021. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja wasit dan hakim garis. Evaluasi ini akan dipimpin oleh Ketua Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyad. PSSI tidak segan-segan akan memberikan sanksi berat bila ada perangkat pertandingan yang saat bertugas melakukan kesalahan sehingga merugikan pihak tertentu. Ke depan, bagaimana wasit dan hakim garis harus introspeksi diri. Kalau pemain ada hukumannya, maka wasit dan hakim garis juga harus bisa mendapat kartu merah, tutur pelatih berusia 51 tahun tersebut. Masalah seperti ini tidak hanya terjadi pada pertandingan yang melibatkan Persebaya. Sebelumnya, Persija Jakarta juga merasa dirugikan dengan keputusan wasit Oki Dwi Putra saat berjumpa dengan Arema FC. Akibatnya, Persija harus kalah 0-1 dan gagal meraih poin di laga itu. Manajemen Macan Kemayoran kemudian mengirim surat protes kepada PSSI atas kepemimpinan wasit Oki Dwi Putra yang banyak merugikan mereka. Menariknya, Persija dan Persebaya, yang sama-sama pernah dirugikan wasit, kini akan bertanding dalam duel klasik dalam pekan ke-9 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo. Persebaya Surabaya terancam tidak bisa menurunkan Bruno Moreira saat berjumpa Persija Jakarta. Duel pekan ke-9 BRI Liga 1 2021-2022 itu bakal digelar di Stadion Manahan, Solo. Kabarnya, Komdis PSSI memberi sanksi tambahan untuk pemain asal Brasil itu yang sempat mendapatkan kartu merah pada pekan ke-7 lalu. Namun, kabar ini masih belum dipastikan kebenarannya dan pihak Persebaya masih berusaha mendapat kepastian itu. Saya dikejutkan berita Bruno tidak bisa main yang aturannya kartu merah tidak bisa main 1 kali. Tapi saya masih nunggu kejelasan, kata Aji Santoso, pelatih Persebaya, dalam jumpa pers sebelum laga. Saya dapat informasi manajemen pagi tadi. Persiapan taktikal kami selama latihan menggunakan Bruno, tapi saya dapat informasi, Bruno tidak bisa main. Ini membuat kami kebingungan, imbuh pelatih asli Malang itu. Sanksi yang didapat oleh Bruno Moreira ini kemungkinan merupakan imbas dari perseteruannya dengan bek Persipura Jayapura, Israel Wamiau, dalam pekan ke-7. Friksi yang melibatkan mereka ini sempat memanaskan pertandingan. Padahal, insiden itu terjadi di penghujung laga. Dalam duel itu Bruno mulanya dilanggar dulu oleh David Rumakiek saat dalam situasi perebutan bola. David menarik baju Bruno yang sudah menguasai bola dan akan kembali melakukan serangan. Setelah itu, terlihat Israel yang menyentuh Bruno dan melahirkan reaksi keras. Bruno mendorong Israel yang dibalas dengan dorongan balik.
Bruno pun terjatuh dan sempat lahir adu mulut antar pemain dari kedua kesebelasan. Tak menunggu lama, wasit langsung mengganjar dua pemain itu dengan kartu merah langsung. Perseteruan mereka tidak berlarut panjang. Israel memutuskan langsung meminta maaf kepada gelandang asal Brasil itu tersebut setelah friksi yang melibatkan keduanya. Tapi, mereka tetap mendapat larangan bertanding dalam satu laga sesuai regulasi. Bruno juga sudah menjalani hukuman dengan tidak tampil saat Persebaya Surabaya ditahan imbang 1-1 oleh Persela Lamongan di pekan ke-8. Sanksi tambahan untuknya ini tentu menjadi tanda tanya. Pemain berusia 22 tahun itu juga telah menjadi andalan dalam permainannya sebagai gelandang maupun winger. Wajar saja bila Aji Santoso menginginkan kejelasan agar bisa menentukan komposisi yang pas melawan Persija nanti. Kalau kondisi komplit, kami sudah menemukan komposisi yang pas. Tapi di setiap pertandingan kami tidak pernah komplit. Lawan Persela Bruno tidak main. Kendala kami tidak bisa menurunkan pemain dengan komposisi komplit, imbuh Aji. Jika Bruno Moreira absen melawan Persija, kekuatan Persebaya Surabaya tentu saja kian tergerus. Sebab, Bajul Ijo juga tidak bisa menurunkan gelandang Ricky Kambuaya yang terkena larangan bertanding akibat akumulasi kartu, ditambah lagi masih ada 3 pemain muda dipastikan absen karena membela timnas Indonesia U23 untuk tampil DAL.